Oke, baik rekan-rekan sekalian, saya akan coba perkenalkan. Di sini di Agisoft ini ada banyak menu ya, mulai dari option, dari file, kemudian sampai help. Nanti yang akan kita pakai itu adalah di bagian workflow, kemudian ada tools juga sebagian. Jadi lebih banyak kita bekerja pada menu di workflow ini. Seperti itu. Kemudian di bawahnya ada beberapa pilihan ya, tools. Ini mulai dari ada rectangle selection, move region, move object, draw polyline. Ini masing-masing punya fungsi ya. Kemudian sampai di sini nanti akan saya tunjukkan. Kemudian ada show kamera, ada show marker, dan lain-lain. Nanti akan kita sama-sama bedah satu persatu. Kemudian di bagian kiri ya, di sini ada workspace yang di atasnya terdapat pilihan ya untuk input Chang, kemudian ada foto, ada marker, ada scale bar, dan lain-lain. Di sini adalah tampilan jendela utama untuk kita mengolah data di model ya. Kemudian ada di sini ada workspace. Kemudian di sebaliknya ada reference. Reference ini fungsinya nanti untuk menampilkan koordinat yang ada pada foto-fotonya. Jadi di sini cuma nanti rekan-rekan bisa saksikan, bisa tahu ada nomor foto, kemudian ada koordinat X, Y, Z-nya seperti apa ada, dan lain-lain. Nah, sebelum kita buat, di sini coba saya remove dulu. Nah, jadi dalam pertama kali yang kita lakukan dalam pengolahan foto udara, kita harus memahami apa itu workspace, apa itu Chang. Jadi kalau workspace ini dia kalau kita ibaratkan adalah sebuah tempat di mana bisa melakukan pengolahan. Kemudian Chang ini adalah seperti kalau kita Chang ini adalah masing-masing tempatnya. Jadi kalau workspace ini kita ibaratkan sebuah rumah, nah Chang ini adalah ruangan-ruangan yang ada di rumah itu, seperti itu. Jadi kalau kita nanti mengolah, kita akan fokus ke masing-masing Chang yang kita buat. Baik, kita bisa pertama kita add Chang dulu. Di sini ada tombol ya, bisa klik add Chang supaya muncul. Oh ya, nanti kalau ada yang bertanya, kok warnanya ini hitam, bagaimana caranya? Teman-teman bisa buka di tools, kemudian preference. Nah, di sini ada theme ya, bisa diganti yang klasik. Bisa diganti yang light. Seperti itu. Bebas bisa digunakan. Kemudian kita juga perlu yang jadi perhatian adalah ini teman-teman, di di GPU ini teman-teman bisa checklist yang ada NVIDIA-nya ya. Kalau saya bisa menggunakan yang NVIDIA card. Jadi ini yang kita cek. Kemudian yang use CPU when performing GPU ini di-uncheck saja. Fungsinya apa? Fungsinya nanti ketika kita melakukan pengolahan, karena pengolahan data foto udara itu cukup berat, jadi nanti yang bekerja adalah grafisnya. Kalau kita klik untuk CPU-nya juga, nanti CPU-nya akan cepat panas dan itu bisa menyebabkan nanti blue screen biasanya, dan lag atau lolak nanti komputernya, terjadi seperti hang seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke sana, ada sedikit informasi yang akan saya berikan. Jadi ini rekomendasi saja. Kalau teman-teman itu ingin mengolah foto udara, minimal harus memiliki, kalau sekarang minimal bisa menggunakan Core i5. Kemudian untuk RAM-nya minimal bisa menggunakan 4 GB untuk jumlah foto yang kecil. Foto kecil itu berapa? Foto kecil itu di bawah 100 lah, di bawah 100 atau 50 foto
itu bisa menggunakan itu, tapi optimalnya minimal bisa menggunakan RAM di 16 GB, 8 atau 16 GB itu sudah oke, bisa mengolah di foto sekitar lebih dari 200-an foto. Kemudian kalau ingin optimal lagi, RAM-nya bisa menggunakan RAM di atas 64 GB, 64 atau 128 seperti itu. Kemudian untuk prosesornya bisa menggunakan i5 atau AMD Ryzen bebas, yang Ryzen 7 atau menggunakan Core i7 atau Core i9 itu lebih bagus lagi. Sehingga nanti prosesnya lebih cepat dan hasilnya juga lebih bagus. Kemudian juga jangan sekali-sekali mengolah data foto udara yang berat. Misal kita mengolah foto kurang lebih sekitar 2000 hektar. 2000 hektar berarti fotonya lebih dari 1000 ya, lebih dari 1000 foto. 1000 sampai 2000 foto. Nah, itu jangan menggunakan laptop tapi gunakanlah PC karena takutnya laptop walaupun spesifikasinya bagus tapi nanti dia akan cepat rusak jika dipaksakan menggunakan laptop untuk pengolahan foto udara secara terus-menerus. Oke, kalau ini sudah jadi oke, kita akan mulai ke Chang. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mempunyai Chang atau tadi tempat untuk ruang untuk pengolahan datanya, kita bisa melakukan penambahan atau kita bisa input add data fotonya. Caranya gimana? Caranya ada beberapa macam. Bisa menggunakan workflow, kemudian add foto atau add folder, atau di workspace atas ini ada add foto, atau di Chang bisa diklik kanan, add, kemudian add foto, add folder, dan lain-lain. Kalau saya supaya mudah bisa menggunakan workflow, kemudian add foto. Nah, apa beda add foto dan add folder? Saya akan jelaskan. Kalau add foto, dia akan melihat untuk fotonya saja. Tapi kalau folder, satu folder semua yang akan langsung ter-add. Misalnya ini, add folder. Nah, dia langsung satu folder seperti itu. Saya gunakan add foto. Oke. Kemudian bisa di-select semua fotonya. Ctrl A, kemudian open. Nah, pasti di awal ini tidak keluar fotonya. Nah, cara mengeluarkannya bagaimana? Cara mengeluarkannya teman-teman bisa klik di sini, show kameras, bisa diklik, kemudian dia akan muncul seperti ini. Sudah semua? Ada yang belum muncul? Mas, mohon maaf, ini foldernya mungkin agak beda ya. Kalau di kita kan nama foldernya tanpa GCP sama GCP, foto udara saja. Ini Ya, yang masukkan yang folder apa? folder yang tanpa GCP. Oh, tanpa GCP. Oke, Ya, terima kasih. jumlah fotonya yang 68 foto. Oke, sambil menjawab, kalau 500 hektar pakai i7 apakah bisa? i7-nya kira-kira seri berapa? Generasi ke berapa ya, Pak? Kalau misal di bawah generasi ke-10, saya tidak rekomendasi. Dan RAM-nya yang dipakai berapa ya, kalau boleh tahu? Kalau RAM-nya di atas minimal 16 GB bisa digunakan. Walaupun nanti pasti akan cepat panas juga untuk laptopnya. Oke, sudah masuk semua ya. Baik. Nah, kemudian kita akan jadi foto ini kita harus melihat dulu kualitasnya seperti apa, kemudian apakah bagus dan cocok untuk diolah lebih lanjut. Nah, itu kita perlu perhatikan. Bagaimana caranya? Pertama kita harus lihat tingkat level lah. Jadi foto itu harus level. Misal ketinggian kemarin kita buat ketinggian terbang di angka 120 atau 180. Nah, dia harusnya 180 terus. Caranya gimana? Di sini teman-teman bisa klik untuk yang navigasi, klik, kemudian akan muncul seperti
analog seperti ini bisa diklik ya, yang merah, kemudian yang warna lainnya itu bisa diklik, diputar-putar, ini bisa. Atau kalau misal bingung, ini bisa diklik ya. Kita bisa lihat sudah level, aman, dari pinggir juga sudah level. Dari pinggir sini kita lihat sudah level, tidak ada foto yang di bawah atau di atasnya, sama semua, berarti sudah siap. Atau kalau ingin mudah, bisa diklik angka 1, kemudian 3. Nah, 1, 3, 5. Ini untuk melihat levelnya. Oh, berarti sudah level semua, aman. 1, 3, 5, dan untuk mengembalikannya bisa diklik angka 7. Nah, dia akan balik lagi. Kalau misal semua foto itu sudah level, oke, berarti kita siap untuk lanjut ke step berikutnya. Sudah dicek semua, teman-teman? Bisa diulangi tadi, Pak, yang 135 tadi, Pak? Oke, jadi bisa diklik 1 untuk melihat levelnya ya dari samping, 3 dari samping juga, kemudian 5. Kalau sudah oke semua, artinya sudah level semua ya, tidak ada foto atau yang biru-biru ini di bawah atau di atas, bisa diklik 7. Oke. Kemudian pertanyaannya kalau ada seperti apa? Nah, kalau ada, teman-teman bisa remove. Caranya misal di sini aja. Caranya adalah di select dulu pakai menu yang ini, rectangle selection, diklik aja fotonya sampai dia muncul warna seperti ini terseleksi, kemudian diklik kanan dan remove kamera, misal seperti itu. Kalau ada yang dia tidak level, karena kalau tidak level itu nanti akan mempengaruhi hasil fotonya. Oke, sudah semua. Baik, selanjutnya kita akan coba seleksi dulu setelah ini. Oh, sorry, kita save dulu ya projectnya. Bebas di mana saja. Oke. Setelah itu kita bisa mulai seleksi. Di sini ada foto ya, ada foto dan job. Kita pilih foto, kemudian untuk sebelah kanan untuk penampilannya kita pilih yang detail. Nah, sehingga dia membentuk tampilan seperti ini, detail ya. Kita mau cek kualitas data fotonya dulu. Untuk sebelah sini, kemudian di foto ya, foto, klik ini, kemudian ada large, medium, small, kita pilih yang detail. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa klik paling atas, klik kiri ya, klik kiri, kemudian kita seleksi satu, sudah, dan kita klik kanan di sini. Klik kanan, kita pilih yang namanya estimate image quality. Jadi kita pilih yang estimate image quality. Oke. Kemudian ada muncul seperti ini, kita pilih yang apply to all camera. Bukan select kamera ya, tapi all kamera. Select kamera cuma satu aja. Di bawah, jadi di bawah ini ada foto, kemudian nanti tampilannya ini diganti Mas, diganti foto. Awalnya kan pasti seperti ini. Nah, pasti seperti ini. Kemudian pilih foto, di sini diganti change view, diganti ke details. Oke.
Kalau hanya muncul itu masuk ke view, kemudian di sini ada fotos, bisa diklik supaya nanti muncul foto di situ. Kalau sudah sesuai dengan cara tadi. View, fotos, kalau sudah sesuai cara tadi. Oke. Quality, klik kanan, kemudian estimate image quality, apply to all camera. Kalau sudah tinggal di oke. Oke. Nah, di sini akan muncul kualitas dari fotonya ya, teman-teman. Mohon maaf, bisa di mute dulu. Boleh dibantu untuk di mute dulu, Pak? Sudah ya? Oke. Jadi di sini ada estimasi kualitas foto ya. Mulai dari atas ini sudah diurutkan ya. Dari atas sampai ini ada nilai 0,69 dan lain-lain sampai 0,95. Artinya apa? Ini sebenarnya untuk mengetahui kualitasnya dari segi bagaimana foto atau dari cahayanya, kemudian foto itu blur atau tidak, bergeser atau tidak. Nah, itu diperoleh dari sini, dari software yang melakukan tes atau estimasi kualitas dari fotonya. Nah, biasanya foto dengan kualitas bagus itu di atas, ini yang perfect ya, yang perfect ini di atas 0,83. Nah, yang di bawah-bawah ini biasanya ada masalah. Kita klik di sini, misal saya klik ya 0,9. Kita lihat di sini agak blur ya. Nah, seperti ini. Kita bandingkan dengan yang 0,95. Dia tajam. Lebih tajam. Seperti itu. Dan pencahayaannya juga oke. Nah, itu yang nanti bisa menjadi bahan pertimbangan juga dalam melakukan seleksi data foto udaranya. Kalau misal bisa dipakai atau enggak, bisa dipakai saja. Cuman masalahnya adalah apakah data itu bagus atau tidak saja nanti pada hasilnya. Tapi kalau misal bisa dipakai tidak bisa. Dan di bawah, kalau yang tidak bisa tertoleransi itu di bawah 0,7. Dan itu biasanya sudah terlalu jelek untuk diolah. Oke. Kemudian di sini ada berbagai macam keterangan. Di antaranya adalah di sini ada focal length ya. Ada focal length nanti yang dipakai. Kita pakainya yang focal length biasa. Kemudian sudah itu, dan kita bisa kembalikan ke model medium lagi. Jadi pertama kita lihat itu dulu. Kalau misal kurang bagus, teman-teman nanti bisa delete untuk fotonya. Tapi kalau terlalu banyak dan kira-kira masih bisa ditoleransi, blurnya tidak parah, kemudian tidak ada foto yang geser, nah itu silakan bisa dipakai. Oke, ini tadi sudah. Selanjutnya saya akan coba lihatkan reference itu isinya apa saja. Nah, reference ini isinya adalah seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada kamera, kemudian ada longitude,
latitude dan altitude. Ini bisa dicek. Nah, ini di sini ada keterangan yaw, pitch, dan roll. Ini yang kemarin ya, teman-teman. Kita bisa lihat nilai yaw, pitch, dan roll-nya dari yang lain. Ini ternyata masuk ke dalam kalau yang bagus itu pitch-nya kecil dan roll-nya kecil. Karena kalau pitch itu berarti kan dia naik turun. Kalau dia tinggi pitch-nya berarti otomatis drone-nya fotonya itu ada yang di atas bawah atas bawah atas bawah, tidak level. Kemudian kalau roll otomatis fotonya akan miring kalau roll-nya besar. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya ini apa? Tahap selanjutnya adalah kita nama alignment foto. Jadi setelah ini selesai, mau input data foto. Ini input data foto oke, selesai. Kita bisa masuk ke workflow lagi. Kemudian masuk ke alignment foto. Atau teman-teman bisa di sini juga bisa. Bagusnya di workflow, kemudian alignment foto. Nah, di alignment foto ini ada berbagai macam keterangan ya. Di sini ada generic preselection, reference preselection, kemudian ada glow source ini apa. Jadi saya jelaskan singkat untuk akurasi ini ada lowest sampai highest ya. Ini macam-macam. Nah, kalau untuk teman-teman disesuaikan dengan kapasitas atau disesuaikan dengan spesifikasi laptop atau komputernya. Kalau memang tidak terlalu spesifikasi laptopnya tidak terlalu tinggi, bisa menggunakan yang low atau lowest seperti itu. Karena nanti berpengaruh terhadap fotonya, kualitas dan lama foto memproses fotonya. Oke. Kemudian ada generic preselection dan reference preselection. Ini bisa diklik reference saja, bisa diklik dua-duanya. Apa itu? Kalau generic preselection, dia jadi dalam line foto itu adalah proses untuk software itu mendeteksi kenampakan yang sama ya dari satu foto dengan foto yang lainnya. Dari mana diperoleh kenampakan yang sama itu diperoleh dari adanya nilai overlapping ya masing-masing foto. Nah, setelah itu akan digenerikan yang sama mana itu kan dijadikan. Kemudian kalau reference dia berdasarkan koordinat. Kan pasti kalau foto itu overlapping, koordinat yang sama juga ada di situ. Nah, ini dari reference section. Ini bisa diklik dua-duanya. Kemudian kalau ada pertanyaan, nah berarti kita bisa dong kalau tanpa koordinat itu mengolah di Agisoft. Bisa. Saya pernah mengolah menggunakan foto biasa ya, tidak ada GPS-nya untuk mengolah gambar ini aja sih sebenarnya gambar barang untuk dibuat 3D. Nah, itu bisa menggunakan Agisoft. Caranya pakai yang generic preselection seperti itu. Selanjutnya di sini ada key point limit dan tie point limit. Key point limit dan tie point limit ini sebenarnya merupakan limitasi ya dari adanya point load. Point load itu apa? Point load itu merupakan titik XYZ ya dari yang diperoleh dari ekstraksi foto. Kemudian dia juga di situ mempunyai peran besar dalam membangun sebuah data foto udara. Nah, di sini adalah batasan tie point-nya dan key point-nya. Kalau saya biasanya menggunakan 4 sampai 40.000, nggak masalah, nggak terlalu besar. Kalau terlalu besar, bisa 80.000 di sini misal 10.000, sorry 1010.000 nanti dia akan semakin sedikit jumlah maksimal point cloud-nya. Tapi kalau terlalu besar itu akan melamakan proses fotonya, jadi semakin berat juga untuk proses pengolahannya. Kemudian yang apply max to mask to ini dipilih untuk yang bisa, kalau misalnya generik bisa pakai guide image matching. Kalau untuk yang foto udara bisa klik yang adaptive camera model fitting.
Kalau sudah bisa di OK, saya coba menggunakan low saja ya, karena supaya waktunya tidak terbuang lama untuk menunggu, yang menggunakan low. Kemudian klik OK. Di sini saya lumayan cepat ya, karena di sini saya proses menggunakan laptop i5 generasi 11, kemudian RAM-nya 32 GB, kemudian menggunakan SSD 2 TB. Jadi cukup kencang prosesnya untuk hasilnya seperti ini. Sudah coba. Nah, ini saya akan menunjukkan sebelum itu. Di sini ada type point ya, jumlahnya 24.000. Coba kalau kita olah menggunakan yang medium, misal kita gunakan yang medium. Apakah bertambah? Harusnya nilai type point-nya atau point cloud-nya akan semakin bertambah. Kita coba cek menggunakan yang medium sambil menunggu dari rekan-rekan sekalian. Apakah sudah ada yang mencoba dan sudah ada hasil? Ini kalau di saya hasilnya ada yang tercover merah, Mas. Saya print screen ya. Ya, boleh di in progress. screen shot. Sudah harus saya Oh, itu menunjukkan untuk tadi terseleksi saja sih Mbak. Jadi waktu ke proses terseleksi saja fotonya, jadi nggak masalah. Nah, seperti ini kan. Nah, ini karena saya klik di sini fotonya, jadi di sini masih terseleksi. Tapi itu nggak masalah. Bisa di nggak usah diapa-apain, nggak apa-apa. Jadi itu nggak ngaruh ke kemana-mana. Cuman kalau misal itu di delete, nah itu baru ngaruh ke dalam pemrosesannya. Oke. Nah, kemudian di situ kan di sini masih ada warna biru ya. Ini kita hilangkan terlebih dahulu karena ini nanti mengganggu proses selanjutnya. Kita bisa klik lagi yang show kamera, kita hilangkan. Oke, jadi ini adalah hasil dari typo-nya. Setelah saya olah lagi menggunakan medium, dia naik menjadi 76.000. Jadi memang secara kualitas jumlah typo ini nanti akan lebih mendetailkan, lebih meningkatkan akurasi dari foto udara yang kita olah. Jadi kalau ingin bilang ideal, idealnya pakai yang paling tinggi, highest, supaya datanya bagus. Tetapi resikonya pengolahannya lama, kemudian kalau device-nya tidak mendukung, itu akan buang-buang waktu dan pekerjaan jadi tidak efisien. Nah, kalau kita zoom, dia berbentuk titik-titik seperti ini. Ini adalah type point. Kita juga bisa lihat. Oke, ini hasilnya. Kalau yang bagus ya di bawahnya sini tidak ada type point sampai yang menjulur ke bawah. Berarti fotonya tadi yang kita sudah cek benar-benar dia level. Ceknya gimana? Tadi bisa klik 1, 3 maupun 7. 5, 7 untuk mengembalikan lagi. Oke. Jangan lupa setiap proses bisa kita save. Oke ya, sampai di sini oke. Kemudian setelah itu, sebentar. Sangat berpengaruh Pak. Jadi lebih baik tidak dikompres kalau saya, walaupun nanti hasilnya lebih fotonya lebih ringan bisa dikompres. Kalau saya lebih baik menaikkan spesifikasi komputernya daripada menurunkan atau melakukan kompres dari foto